Bismillahirrahmanirrahim. Wa karrara lan bolan baleni sapa muta'allim. Wa karrara lan bolan baleni sapa muta'allim makna ma ing maknane keterangan, makna ma ing maknane keterangan sami'ahu kang krungu sapa muta'allim ing ma, kang krungu sapa muta'allim ing ma, wala fadhahu lan ngucapaken sapa muta'allim ing ma, lan ngucapaken sapa muta'allim ing ma ala qalbihi ing atase atine muta'allim, ing atase atine muta'allim, liyu'allika supaya gumantung, liyu'allika supaya gumantung zalika apa mengkono makna ma, zalika apa mengkono makna ma ala khatirihi ing atase atine muta'allim, ala khatirihi ing atase atine muta'allim, mengulang-ulangi keterangan, maknanya pemahamannya diulang-ulangi, diingat-ingat apa-apa yang sudah didengar dari gurunya, keterangan-keterangan yang disampaikan gurunya yang kita dengar itu diingat-ingat lagi. Walafadahu dan berusaha melafatkan atau mengucapkan, memperdengarkan kepada hati kita sendiri, seakan-akan kita berbicara kepada hati kita. Jadi keterangan-keterangan yang diterangkan oleh guru kita, penjelasan yang dijelaskan oleh guru kita, yang pernah didengar oleh kita dari guru-guru kita, itu kita seakan-akan mengucapkan ke siapa? Ke hati. Jadi seakan-akan berkata, hati itu berkata. Caranya mengingat-ingat yang baik seperti itu. Seakan-akan berbicara sendiri di dalam hati itu. Itu melafatkan kepada hati. Tujuannya liyu'alliqa dzalika ala khatirihi, agar supaya yang penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita itu ada ta'alluq, ada hubungan dengan hati kita, nyambung dengan hati kita. Itu semakin melekat, semakin menjiwailah pada diri kita itu. Baik dalam segi hukum syariat atau dalam segi adab, akhlak dan yang lainnya. Jadi ta'alluq betul nanti kepada hati kita. Kalau benar-benar masuk ke hati kita, ta'alluq kepada hati kita, dia mudah melekat, nggak cepat hilang, dan bisa dipahami betul. Kalau masuk. Fa inna tikraral makna, karena setuhune bolan balani makna. Fa inna tikraral makna, karena setuhune bolan baleni makna alal qalbi ing atase ati, alal qalbi ing atase ati, katikraril lafdi iku koyok bolan baleni lafat, iku koyok bolan baleni lafat alal lisani ing atase lisan, sawaan hale podo, sawaan hale podo, bisawain kelawan podo. Jadi sebenarnya kita mengulang-ulangi pelajaran yang sudah kita pelajari, keterangan kita sudah dengarkan dari guru-guru kita dengan cara melafatkan pakai hati, sama seperti sebenarnya melafatkan pakai lisan. Mengulang-ulangi. Semisal pelajaran hukum ini adalah seperti ini, hukum itu adalah seperti itu, dengan lisan. Itu sama sebenarnya ketika kita melafatkan dengan hati, di dalam hati, biar gak rame nanti yang lain terganggu, yang tidur. Semisal samping kita yang kalau kita rame belajarnya terganggu.
Ya bisa dengan lesan, sama kok. Kita mengulang-ulangan pelajaran, hafalan dengan lesan itu sama dengan kita mengulang-ulang hafalan dengan hati. Apalagi yang hafidhoh Al-Quran, hafal Al-Quran, kalau semisal ikut ulama yang tidak memperbolehkan baca Al-Quran pakai lesan, ia mengulang-ulang hafalan pakai hati. Kalau ikut ulama yang memperbolehkan dengan tujuan mentakror atau mengulang-ulangi hafalan, atau dengan tujuan untuk mengajarkan, baik bagi orang yang hadas, maka ya tidak apa-apa. Kalau sebenarnya seandainya kita mau mengulangi hafalan pakai lesan dengan cara dikeraskan pakai lesan, males, bisa pakai hati, dia angan-angan kayak bicara sendiri hati kita itu, mengulangi pelajaran sendiri. Jadi banyak caranya sebetulnya. Sama kok dengan hati, sama dengan lesan. Sama-sama ada manfaatnya. Wa qallalan setitik. Wa qallalan setitik ayyufliha apa yen to bejo. Wa qallalan setitik ayyufliha apa yen to bejo. Yen to bejo. Man sapa wong. Man sapa wong alat tafakkuri ing atase mikir-mikir. Ing atase mikir-mikir wa ta'aquli lan angen-angen. Wa ta'aquli lan angen-angen bi hadrati syaikhi ing dalem ngarepe guru. Hadrati syaikhi ing dalem ngarepe guru. Khosotan hale tertentu. Khosotan hale tertentu. Summa yatrukuhu nuli ninggal sapa man ing tafakkur wa ta'akul. Summa yatrukuhu nuli ninggal sapa man ing tafakkuri wa ta'akuli. Wa yaqumu lan jumeneng sapa man. Wa yaqumu lan jumeneng sapa man. Wala yu'awiduhu lan ora biasa akan sapa man ing tafakkuri wa ta'akul, lan ora biasa akan sapa man ing tafakkuri wa ta'akul, ora biasa akan sapa man ing tafakkuri wa ta'akul. Dan sedikit yang beruntung orang-orang yang meringkas hanya dengan memikir-mikir, ya pakai pikiran saja, diangan-angan, hanya cukup dengan mikir-mikir di depannya guru ketika pelajaran, dipikir-pikir. Nanti ketika nyampe di rumahnya tidak diulang-ulang, tidak diingat-ingat lagi, hanya di depan gurunya saja saat pengajaran guru, saat pengajian ini saja yang dipikir-pikir, yang diangan-angan. Ketika sudah pulang nggak diangan-angan lagi, besoknya nggak diangan-angan lagi. Ini sedikit beruntung. Maksud sedikit beruntung ini mau mendapatkan hasil yang maksimal itu sulit. Tapi dengan mengingat-ingat lagi, nanti ketika sudah pulang di rumahnya mau tidur, dengan ingat lagi yang sudah disampaikan. Ini banyak manfaatnya. Berhasilnya itu lebih lebih mendekati berhasil lah. Mendekati berhasil. Jadi nggak khusus, nggak tertentu hanya di depan gurunya saja. Dia di depan gurunya mikir-mikir dengan mengangan-angan juga sambil memahami apa yang disampaikan. Tapi sebisa mungkin ketika sudah di luar jam itu, di rumahnya, entah sebelum tidur, dipikir-pikir lagi, diangan-angan lagi. Itu nakrol sama ya sebenarnya. Meskipun nggak dilafatkan, nggak diucapkan, pakai hati sama seperti mikir-mikir. Ini tidak akan beruntung. Sedikit yang beruntung orang yang hanya mengandalkan memikir-mikir, mengangan-angan saat di kelas saja. Itu sedikit. Cuma itsruku kemudian mereka meninggalkannya. Udah pulang nggak diingat-ingat lagi sudah.
apa namanya, sampai ketemu lagi besoknya, besoknya sampai ketemu lagi besoknya, besok. Jadi pelajaran ditumpuk-tumpuk, penjelasan hanya didengar sesaat saat pengajian saja, saat pelajaran saja, setelah itu sudah nggak dihiraukan. Ya, orang-orang yang seperti itu qalla ayyufliha, sedikit mereka yang bisa berhasil, itu sedikit yang mau berhasil. Akibatnya ya tidak membiasakan. Kalau sudah bisa membiasakan ya enak sebenarnya. Juga sebisa mungkin apa namanya, disertai khidmah ya. Khidmah. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari dimanapun berada itu kita khidmai, ambil barokahnya. Entah kitab yang kita senangi atau kitab-kitab yang kita pelajari, itu sebisa mungkin dihormat. Sama seperti menghormat guru, dihormat. Taruh di dadanya kalau bawa. Jangan dibawa kayak bawa es itu. Ya kayak bawa jajan, enteng ya. Enggak hormat kepada kitab. Kurang memuliakan kitab, ya kurang barokah juga ilmunya. Karena yang mengarang kitab seperti ini ya, kitab-kitab itu ya para ulama, mereka kebanyakan malamnya ya ibadah, siangnya ya puasa kebanyakan. Dan yang mengarangnya itu juga punya wudu. Gak sembarangan ngarang, nulis, punya wudu. Jadi ada barokahnya. Ada barokahnya. Jangan kita memuliakan kitab yang kita pelajari, kita muliakan. Insya Allah itu ilmu yang ada dalam kitab itu ya mudahlah melekat pada kita, bermanfaat pada kita dan berkah. Jangan contoh buku-buku LKS itu, wah, selesai baca lagi, seruput. Bahkan kadang diduduki, bahkan nggak sembarangan naruhnya. Ya. Jangan sembarang naruhnya. Kalau kita muliakan, insya Allah itu lebih berkah pada kita. Kalau kita muliakan, apa-apa yang kita ingin pelajari, ya, ilmu-ilmu yang kita ingin pelajari, dimuliakan juga. Jangan sembarangan. Meskipun pelajaran formal semisal, ya usahakan dimuliakan juga. Wong itu juga yang ingin kita dapatkan, ingin kita peroleh ilmu-ilmu seperti ya dimuliakan. Tapi benar ada ta'alluqnya, ada hubungannya. Kalau ilmu atau kitab atau buku itu kita muliakan, seakan-akan seperti ini. Masih berhubungan. Ada hubungannya, ada ta'alluqnya. Samalah seperti teman kita. Ketika kita muliakan, kira-kira hati teman kita itu tersentuh apa tidak? Kan pasti tersentuh. Kalau kita muliakan, sama kitab, kalau kita muliakan, keberkahan itu insya Allah lebih cepat kita dapatkan, lebih banyak kita dapatkan keberkahan ilmunya itu. Apalagi niat kita menghormat atau memuliakan kitab, itu juga memuliakan pengarangnya. Selain memuliakan kitabnya, dicium, mau baca dicium, sama seperti Al-Quran itu, mau baca dicium. Selesai baca, selesai belajar dicium, dimuliakan. Bahkan dikasih wangi-wangian. Wah, ini adab yang lebih sempurna lagi. Kasih wangian, kasih harum-haruman. Seakan-akan cinta dengan kita. Insya Allah itu lebih berkah. Lebih berkah, lebih bermanfaat. Dengan juga niatan hormat atau memuliakan pengarangnya. Ini pengarangnya ulama besar, alim, al-alamah, sangat alim. Saya ingin mendapatkan keberkahannya. Paling tidak kalau saya tidak alim seperti ini, anak-anak cucu saya bisa alim seperti ini. Bisa alim seperti ulama ini. Sebetulnya seperti itu. Kita itu sebagai murid, ya, sebagai tolabah, itu harus percaya berkah, harus percaya barokah.
Karena kebanyakan yang sukses-sukses, jadi ulama besar, jadi waliullah, jadi kasihnya Allah, itu mereka yang sangat percaya dengan keberkahan, sangat percaya dengan barokah, yang namanya barokah. Barokah itu memang ada, dan pasti ada barokah itu. Sepinter-pinternya orang, kalau nggak percaya dengan barokah, kitabnya, bukunya itu nggak dimuliakan, ya, diinjak-injaknya, nggak akan berkah ilmunya. Nah, kalau nggak berkah, ya jadinya ya rusak. Sepinter-pinternya orang, kalau ilmunya nggak berkah, jadi perusak di muka bumi ini, iya kan? Orang-orang pinter ternyata jadi koruptor, jadi perusak apa tidak itu di bumi? Padahal pinter, dosen, padahal insinyur ngat. Tapi kenapa mereka kok malah jadi perusak di muka bumi, merugikan orang lain? Ya itu, di antara ilmunya tidak berkah, tidak barokah. Ilmunya tidak barokah. Tanda ilmunya barokah itu bermanfaat kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, malah beruntung, kasih keberuntungan kepada orang lain.